Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pazira dengan NIM 2204010124. Saya berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Di sini saya akan mengasih tutorial GF Akuntansi Perusahaan Jasa untuk memenuhi tugas akhir semester 5 dengan mata kuliah akuntansi komputer. Dosen pengampu Ibu Gina Septiana, SEMSI. Langsung saja kita ke tutorialnya. Kemudian teman-teman klik aplikasi GF akuntansinya. Kemudian buat data baru, lanjut. Ini kita kasih nama salonnya atau usaha jasanya, underscore nama pemilik atau nama saya sendiri Pazira. Kemudian isi nama, di sini local disk day, kemudian make new folder. Itu kita isi salon Gempita underscore Pazira, kemudian OK, kemudian lanjut salon Gempita Pazira, kemudian lanjut. Ini diisi nama, alamatnya, kemudian lanjut. Paket accounting platinum masih tetap, modul dasar, cash control, GL control, lalu buat kode perkiraan, lanjut, masih lanjut, masih juga lanjut. Ini quotation diisi, penjualan acara minimarket, point of sales diisi, kemudian lanjut, kemudian proses, kemudian tutup. Ini diingat usernya admin, passwordnya 123. Oke, kita buka data yang telah kita buat tadi. Kita cari di sini Salon Gempita Pazira, lalu klik OK, kemudian start. Kemudian close. OK, ini kita isi admin 123, kemudian OK, kemudian OK. Ini kita isi ke menu pertama, master file. Itu kita isi pelanggan. Di sini pelanggan kita yang pertama Zora dan Zura, tanggal bulan Maret. Zora, X, tambah data baru. Ini tuh Maret 2024. Zora, kemudian inisialisasi 1 ini kita ganti HJ2, kemudian simpan. Habis itu lanjut lagi, namanya Zura, kemudian simpan, kemudian tutup, kita close. Kemudian lanjut ke informasi pemasok dan vendor. Kita buka lagi vendor, kita tambah data baru, PT Molen, kemudian kita simpan. Itu PT Kencana, simpan, kemudian PT Sabit, dan terakhir PT Sampit. Kita tutup.
kemudian kita simpan, lalu kita tutup, kita close, kemudian kita isi saldo pelanggan. Saldo pelanggan kita buka menu utama, di penjualan, kita tambah data baru. Ini kita ganti tanpa item, pelanggannya tadi Zora, diganti tanggalnya 19 Maret 2024 dengan saldo. Kita lihat soal, saldonya 2 juta, simpan, kemudian kita simpan, itu tutup, kita close, kemudian kita mengisi saldo informasi pemasok dan vendor. Kita isi ke menu utama, pembelian, klik pembelian lagi, tambah data baru. Ini kita ubah lagi tanpa item, kita klik PT Molen. Ini tanggalnya tanggal 22, NP02 dan 4 juta. NP02 tanggalnya 22 bulan Maret 2024, saldonya 4 juta. 4 juta, enter, kemudian kita simpan. Ini boleh pilih ya atau tidak, saya pilih no, lalu tutup, kita close, kemudian PT Kencana, pembelian tadi PT Kencana tanpa item, nomornya nomor faktur PZ1 tanggal 26, PZ1 tanggal 26/24, enter, saldonya 1 juta. Kemudian simpan, no. Kemudian yang ketiga, PT Sabit ZR9, PT Sabit ZR9, tanggalnya 28 Maret dengan saldo 5 juta. 28 Maret dengan saldo 5 juta. Kemudian simpan, no, ditutup, kemudian kita close, lalu kita mengisi informasi barang. Itu di menu utama, master file, item. Yang hijau ini kita tambah data baru, kita klik BTL, itu BTL, enter 1, kemudian kita simpan, tutup, kita close, itu kita sini tambah data baru, sini kita isi saldonya, krim bat 75.000 dengan krim bat Z01
75.000. Sini kita isi harga jualnya, pertama 100, kedua 80, lalu kita simpan. Kemudian kita lanjut yang kedua, lulur dengan harga 50.000. Lulur harga 50.000. Kemudian ini 100, ini 80, kemudian kita simpan. Lanjut yang ketiga, vitamin rambut. Vitamin rambut 55.000. Ini 100, ini 80. Ini kita simpan, lalu kita tutup. Kemudian ini kita blok dengan tekan kontrol, lalu kita panahkan jadi biru gini. Lalu kita mengisi stok awal. Ini kita isi sesuai dengan di informasi barang. Ini 50, kemudian kita simpan, lalu kita close. Kemudian neraca, buka di menu utama, sistem setup, kode perkiraan, kas besar. Ini kita ganti dengan kas saja, lalu kita isi saldonya 10 juta. Kemudian kita simpan, lalu kas kecilnya kita ganti dengan nama bank, LKS, enter. Kemudian saldo awalnya 50 juta. Lalu kita simpan. Kemudian kita lanjut lagi, piutang usaha, ini kita ganti piutang dagang. Saldo awalnya 1.050.000. Enter. Lalu kita simpan, kemudian mengisi persediaan. Sediaan sebesar 9 juta, dan enter, lalu simpan. Kemudian kita ke menu kewajiban, hutang usaha diganti dengan hutang dagang dengan saldo awal sebesar 20 juta. 20 juta, enter. Kemudian simpan. Kemudian ekuitasnya laba rugi ditahan, ganti dengan 50.050.000, enter. Lalu simpan. Kemudian untuk melihat apakah balance atau tidak, kita tekan yang kode seperti ngeprint ini, tekan, lalu cetak, lalu kita tekan OK. Nah, kalau seperti ini berarti kita memasukkannya dengan benar. Kalau misal ada angka, berarti ada yang tak balance antara debit dan kreditnya. Lalu kita close, ini kita tutup, kita close. Masuk ke transaksi kita selama bulan April. Yang pertama yaitu membayar sewa sebesar 500.000. Itu ke menu utama, kas keluar, kemudian tambah data baru. Ini catatannya membayar sewa. Tanggal tadi tanggal 1 April
April 2024. Kreditnya kas 500.000. Debitnya beban sewa sebesar 500.000. Kemudian masuk list, lalu simpan. Ini no, langsung tutup, close. Lanjut ke transaksi yang kedua, membeli barang PT Sampit. Kita buka ini, kemudian menu utama, pembelian lagi, situ tambah data baru. Ini langsung saja kita tambah. Kita lihat kodenya Z01 sebanyak 50. Z01 sebanyak 50. Kemudian masuk list, lalu Z02 sebanyak 50. Lalu masuk list, tutup. Ini vendornya tadi PT Sampit dengan faktur 2SN. PT Sampit 02 SN, tanggalnya 2 April 2024. Ini diganti 30 hari, lalu simpan. Ini no, kemudian tutup, lalu close. Lanjut transaksi yang ketiga, penjualan produk kepada pelanggannya Zura. Kita buka GF akuntansi lagi, menu utama, tadi penjualan, buka penjualan lagi, tambah di Zura. Ke Zura, kode barangnya Z1 dan Z3 sebesar 20. Z01 20 list, dan Z03 sebesar 20. Masuk list, kemudian tutup. Nomor fakturnya 01 SP, tanggal 2 April. 01 SP. Simpan. Ini tutup. Ini kita close. Nomor 4. Ini kita harus menambahkan pelanggan baru dan item baru. Di master file, pelanggan, tambah data baru 1/3/2024. Ini tadi pelanggan tunai. Inisialisasi satunya diganti AJ2, kemudian simpan, lalu tutup, kita close. Kemudian untuk item, ini kita tambah data baru, ini kita ganti service non-stop, lalu cuci, potong. Nah, dia jasa, ini diganti tadi J01 dengan harga 75.000.
580. Ini kita ganti picis, kemudian simpan, lalu tutup, kemudian kita close. Kita pergi ke menu utama, kita lihat lagi soal nomor 4, menerima pendapatan secara tunai. Berarti kita ke penjualan, tambah data baru. Ini kita klik sekali, ganti cash karena pendapatan secara tunai, lalu klik tambah. Ini J01 tadi seharga 2, sebesar 2 unit. Kemudian masuk list, dan selanjutnya Z01 dan Z02. Z01, 2. Dan Z02, 3. Kemudian masuk list, tutup. Ini si pelanggannya, pelanggan tunai 01 BKM. Pelanggan tunai, langsung enter, lalu 01 BKM, enter, kemudian 4/4/2024. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita isi kas karena menerima secara tunai seharga 900.000. Enter, lalu masuk list, kemudian simpan, lalu tutup, kita close. Nomor 5, penjualan produknya. Kita menu utama, lalu penjualan, tambah data baru, tambah, cuci potong seharga sebesar 20. Ini 01 berapa tadi, 20. Masuk list, kemudian Z01, 20. Masuk list, kemudian 03, 20. Besar 20. Kemudian masuk list, lalu tutup. Ini tadi pelanggannya Zora 02 SP. Zora, fakturnya 02 SP. Lalu simpan, tutup, kemudian tutup, lalu close. Nomor 6, membayar tagihan listrik. Menu utama, kas keluar, tambah data baru, membayar tagihan listrik, air, telepon. Kasnya sebesar 550.000. 550.000.
50.000. Beban listrik, air, dan telepon sebesar 550.000. Enter. Tanggalnya diganti tanggal 11 April. Kemudian masuk list, lalu simpan. Nino, kemudian tutup, close. Nomor 7, menerima pelunasan pelanggannya Zura. Ini dari menu utama, penjualan, penerimaan piutang, lalu tambah. Kita klik namanya Zura. Tambah dari list. Ini contreng, kemudian pilih. Catatannya menerima pelunasan piutang, lalu simpan. Kas bertambah sebesar 4.680.000. Lalu masuk list, kemudian simpan. Ini tidak, tutup, close. Kita ke menu utama, lanjut soal nomor 8. Menerima pendapatan secara tunai. Penjualan, klik penjualan lagi, tambah data baru, kita ganti cash, tambah kodenya itu J01 sebesar 3. J01 3, masuk list, Z01 3, masuk list, lalu Z02 itu 7. Masuk list, lalu tutup. Pelanggannya pelanggan tunai. Nomor PO nya buktinya 03 BKM 02 BKM 18 April 02 BKM 18 April. Kemudian simpan. Ini isi kas karena kasnya bertambah sebesar 1.600.000. Enter. Lalu masuk list, kemudian simpan, kemudian tutup, lalu close. Lanjut nomor 9, menerima lagi pendapatan secara tunai. Penjualan, ke data baru, ganti cash, kemudian tambah 01 Z01 45. Ini salah, Z01 45. Masuk list, 02 50 list, terus 50, lalu masuk list, 02 50 list, 50, lalu masuk 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 list
kasih 5 saja, kemudian tutup. Lalu pelanggannya pelanggan tunai, nomor fakturnya 03 BKM, tanggal 19 April. 19 April. Kita simpan. Ini cash lagi sebesar 12.300.000. Enter, lalu masuk list, kemudian simpan, tutup, kemudian close. Lalu nomor 10, membeli barang. Ini ke menu utama, pembelian, tambah data baru, PT Sampit, tambah kodenya Z0145 50, masuk list 3, masuk list, lalu tutup. Kreditnya 30 hari, nomor faktur 13 SN tanggal 22 April, 13 SN tanggal 22 April 2024. Lalu kemudian teman-teman klik simpan, kemudian tutup, close lagi, kemudian tanggal 11, nomor 11, membayar utang dagang. Itu menu pembayaran utang, tambah data baru, tadi PT Sampit. Itu tambah dari list tanggal 2, kita pilih catatannya, membayar hutang dagang, nomor fakturnya 03 BKK. Enter, lalu simpan. Ini kreditnya kas sebesar 6.250.000. Dia masuk list, lalu simpan. Ini tutup, close lagi. Yang terakhir, membayar gaji karyawan. Ini sama seperti transaksi yang pertama, kas keluar, tambah data baru. Ini kas sebesar 3 juta. 3 juta. Ini beban gaji dan THR. Beban besar 3 juta. Catatannya membayar gaji karyawan, bayar kepada karyawan tanggal
27 April 2024. Kemudian kita masuk list, simpan, no, tutup, kita close. Untuk memeriksanya, kita tekan menu utama, GL, laporan keuangan, proses. Kita tunggu sebentar. Laporan neraca kita cetak, dan inilah laporan neraca terakhirnya. Dan jika ada tanda gini berarti kita masukkan benar dan tidak ada selisihnya. Lalu kita close, kita tutup menu utama, kita exit ya, kita backup dulu datanya ya. Baiklah, sekian dari video tutorial saya. Selebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.